Caca, udah online udah mau mulai nih. Yuk kita sapa teman-teman dulu yuk. Hai teman-teman dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar kalian semua? Bagaimana persiapan Natal kalian? Natal tahun ini gak seru mah. Loh kok bisa, kenapa? Ya Natal tahun ini tuh sepi, gak kayak tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kan di gereja-gereja gak bersibuk sama persiapan Natal. Juga biasanya di mall-mall udah pada penuh sama hiasan-hiasan Natal. Aku sama temen aku juga udah pada sibuk nyiapin kado Natal. Tapi tahun ini mau keluar aja susah, ribet. Loh, emang tanpa itu semua Natal jadi kurang berarti? Ya nggak juga sih, cuma rasa sepi aja gitu. Cah, arti Natal itu kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi manusia. Oh, temen-temen aku juga sering nanya, kenapa sih Tuhan Yesus itu bisa jadi manusia? Nah, bertepatan dengan pertanyaan kamu ini, perayaan Natal Sekolah Minggu tahun ini mengangkat tema tentang Yesus, Firman yang menjadi manusia. Wah, pasti seru tuh. Ayo teman-teman, kita siap-siap untuk mulai ibadah perayaan Natal kita. Yuk. Teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu dimanapun berada, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur atas berkat dan karunia yang Engkau berikan pada kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini di mana Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk merayakan Natal sekolah minggu diaspora secara virtual. Tuhan, walaupun kami belum bisa ibadah tatap muka secara langsung, tapi kami tetap bersukacita karena Engkau sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus, pimpinlah acara Natal ini dari awal, pertengahan, hingga akhir acara. Tuhan Yesus, berkati juga teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu yang sudah bersusah payah menyusun setiap acara dan membimbing kami. Bapa yang baik, biarlah ibadah dan perayaan Natal ini menjadi berkat bagi semua orang dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yohanes 1 ayat 1-3. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Maka Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala
biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriaban makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis burung-burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis yang ada di bumi, peternak dan seluruh binatang yang melata, dan seluruh binatang liar. Jadilah demikian. Baiklah, kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap dan melata di bumi ini. Tuhan juga menciptakan manusia. Diciptakannya manusia itu. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Jadilah demikian. Jadilah petang, jadilah baik. Itulah hari ke-6. Tuhan selesai menciptakan alam semesta dan isinya selama 6 hari. Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden. Ia pun berkata kepada Adam bahwa semua pohon dalam taman ini boleh dimakan buahnya. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah taman itu, janganlah mereka makan buahnya, karena mereka akan mati. Tuhan melihat Adam merasa kesepian. Lalu Tuhan menciptakan seorang perempuan sebagai penolong yang sepadan dengan dia, diambil dari tulang rusuknya. Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Sebab ia akan dinamai perempuan karena diambil dari laki-laki.
Pastilah Tuhan sudah mengingatkan dan memerintahkan agar Adam dan Hawa tidak memakan buah pohon pengetahuan itu. Aku akan mendekati mereka. Hawa, Hawa, buah pohon pengetahuan di tengah hutan itu sangat enak dan menarik. Apakah kamu tidak ingin memakannya? Tuhan sudah melarang kami untuk memakannya. Jika kami memakannya, maka kami akan mati. Oh, itu bohong, Hawa. Kamu tidak akan mati. Malah, kalau kamu makannya, mata kamu akan terbuka sama seperti Allah. Kamu akan tahu apa yang baik dan yang jahat. Ayo, Hawa, makanlah. Ayo, petik. Petik, kamu gak boleh ragu. Ya, makan. Kamu harus memakannya. Ayo, Hawa. Nah, kamu berikan. Ayo, berikan. Akhirnya mereka memakannya. Hawa pun tergoda. Ia melihat buah itu tampak sedap. Lagi pula, buah itu memberi pengertian. Hawa pun memakannya. Ia juga membujuk Adam suaminya untuk memakan buah itu. Walaupun Adam enggan, ia tetap memakannya karena bujukan Hawa. Maka mata mereka terbuka. Mereka tahu mereka telanjang. Mereka pun menyematkan daun-daun sebagai penutup tubuh mereka. Tiba-tiba Tuhan memanggil mereka saat berjalan-jalan di taman itu. Adam, Adam, di manakah engkau? Di sini Tuhan. Jika aku tahu kau ada di sini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Apa? Telanjang? Siapa yang memberitahu kamu bahwa kamu telanjang? Apakah kamu sudah mengambil buah pengetahuan yang ada di tengah taman itu? Perempuan yang telah kau tempatkan di sisiku ini yang membujukku, maka aku makan. Hai kau perempuan, apa yang telah kamu perbuat ini, Hawa? Ular itu yang telah menyuruhku, maka aku makan. Tuhan menghukum Adam, Hawa, dan ular, dan mereka juga diusir dari Taman Eden. Malaikat menjaga taman itu sehingga mereka tidak bisa kembali ke taman itu lagi. Mah, berarti dosa Adam dan Hawa itu membuat orang besar ya untuk kita semua. Benar banget itu, Ca. Karena itu, semua manusia lahir dalam keadaan berdosa. Dan tidak ada satu perbuatan manusia yang bisa menebus dosanya. Ya, kalau kayak gitu, gimana caranya kita dapat keselamatan, Mah? Nah, seperti yang tertulis dalam Alkitab, bahwa Allah itu begitu mengasihi manusia, sehingga dia nggak pengen tuh manusia binasa. Karena itu, Allah harus turun menjadi manusia, supaya orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Oh, iya.
Aku tersungkur dan bersujud, dengan gemetar menyembahmu. Firman yang menjadi manusia tak terselami asa dan pikirku. Tuhanku Yesus, hadirmu diam di tengah kami. Bukit kasih-Mu menyelamatkan kami. Dari hukuman yang meninggal kami beroleh kebebasan yang bukan mimpi. Kini kupahami jalan-jalan-Mu, karena Engkau beserta kami. Merendahkan diri-Mu dalam kemuliaan-Mu, dalam rupa sebagai manusia tanpa dosa. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang lelaki bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan jadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan padanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan jadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan bersudah. Bagaimana hal ini terjadi padaku, sedangkan aku belum bersuami? Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia, yang disebut manurut. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Demikianlah Maria sesuai yang diberitakan akan mengandung seorang anak yang bernama Yesus. Lalu ia menceritakan hal ini kepada tunangannya Yusuf. Mendengar hal tersebut, Yusuf sangat terkejut, lalu berbicara pada dirinya sendiri. Bagaimana ini? Maria adalah calon istriku, tapi sudah menjadi kudus. Aku sih nggak mau menceritakan nama baiknya. Apakah aku ceraikan saja ini secara diam-diam? Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut. Ambillah Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bersama-sama bersyukur. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah
menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah Yusuf dan Maria dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Apa maksudnya? Seorang juru selamat lahir, Kristus Tuhan. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan malaikat kepada kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Engkau Allah, terpujilah Engkau Yesus, Sang Juru Selamat kami. Sesudah Yesus dilahirkan di kota Bethlehem di tanah Yudea, orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem untuk mencari dan menyembah Yesus. Orang Majus bertanya-tanya kepada Herodes, namun dia tidak tahu. Bahkan Herodes secara diam-diam akan mencari dan menyuruh prajuritnya untuk membunuh Sang Mesias, Yesus Sang Raja. Herodes tak ingin tersaingi. Aku tahu apa yang bisa aku berikan untuknya. Aku akan memberinya emas karena dia raja. Hadiahku istimewa, aku akan memberikan dia mur. Hadiahku adalah kemenyan, ayo kita letakkan di kotak istimewa karena dia adalah raja. Perkataan Herodes itu didengar oleh orang-orang Majus. Lalu orang Majus pergi dan mencari sendiri. Orang Majus terus berjalan tak kenal lelah, pergi mencari Sang Juru Selamat, Sang Mesias yang telah lahir itu. Orang Majus hanya mengandalkan cahaya sinar bintang yang diyakini akan menunjukkan tempat di mana Sang Mesias berada. Memang benar, bintang terang yang bersinar itu telah menunjukkan kepada orang Majus tempat di mana bayi Yesus Sang Mesias berada. Shalom teman-teman, mari kita mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, seperti yang dilakukan oleh orang Majus yang membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur di hadapan Tuhan. Persembahan kita dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah lahir untuk kami. Saat ini, kami anak-anak-Mu datang membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, agar dapat menjadi persembahan yang kudus dan harum bagimu. Dan berkatilah Papa dan Mama yang memberikan persembahan ini untuk kami. Terpujilah namamu Yesus, kami siap untuk memberi. Amin. Dialah
lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sobat kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. 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 Sahabatku terkasih, seperti kalian ketahui, kita semakin dekat dengan hari ulang tahunku. Setiap tahun, ada suatu perayaan khusus demi menghormatiku. Dan aku pikir, tahun ini, perayaan ini juga akan dirayakan. Pada masa ini, banyak orang berbelanja hadiah-hadiah, banyak iklan-iklan di radio dan televisi, dan di segenap penjuru dunia, orang berbicara mengenai hari ulang tahunku yang semakin menjelang. Sungguh menyenangkan tahu bahwa setidaknya setahun sekali orang berpikir tentang aku. Seperti kalian tahu, perayaan hari ulang tahunku dimulai bertahun-tahun yang silam. Pada awalnya, orang tampaknya mengerti dan mengucap syukur atas segala yang telah aku lakukan bagi mereka. Tetapi, pada masa sekarang, tak seorang pun tampaknya tahu alasan perayaan ini. Sanak saudara, teman, dan sahabat berkumpul bersama dan bergembira ria. Tetapi, mereka tak mengerti makna perayaan. Aku ingat, tahun lalu ada suatu perayaan besar demi menghormatiku. Meja perjamuan penuh dengan sajian makanan yang lezat, kue-kue, buah-buahan, beraneka macam permen dan coklat. Dekorasinya sungguh indah menawan, dan ada banyak sekali hadiah-hadiah yang dibungkus cantik. Tetapi, adakah kalian tahu, aku tidak diundang. Aku adalah tamu kehormatan dan mereka bahkan tidak ingat untuk mengirimiku undangan. Pesta itu untukku, tetapi ketika hari besar itu datang, aku dibiarkan di luar. Mereka menutup pintu di depan mukaku. Padahal aku begitu ingin bersama mereka, duduk dan makan bersama mereka. Sesungguhnya, hal itu tidaklah mengejutkanku, sebab beberapa tahun belakangan ini, semuanya menutup pintu bagiku. Karena tak diundang, aku memutuskan untuk ikut dalam pesta tanpa menarik perhatian. Aku masuk dan berdiri di pojok.
mereka semua minum-minum. Sebagian bahkan mulai mabuk dan melontarkan gurauan-gurauan dan menertawakan segala sesuatu. Sungguh mereka ria-ria dalam pesta pora. Di puncak acara, seorang tua yang besar dan gendut, berpakaian serba merah, berjanggung putih panjang, memasuki ruangan sembari berseru, "Ho ho ho." Tampaknya ia mabuk. Ia duduk di atas sofa, dan anak-anak berlarian menyongsongnya seraya berseru, "Santa Claus, Santa Claus." Seolah pesta ini untuknya. Tengah malam, semuanya saling berpelukan. Aku juga merentangkan tanganku, berharap seseorang memelukku. Dan tahukah engkau, tak seorang pun datang untuk memberikanku pelukan. Lalu mereka mulai membagi-bagikan hadiah. Mereka membuka kado masing-masing dengan penuh rasa ingin tahu. Ketika semuanya telah mendapatkan bagian, aku mencari-cari. Mungkin ada satu hadiah untukku. Bagaimanakah gerangan perasaanmu ketika pada hari ulang tahunmu semua orang saling berbagi hadiah, sementara engkau sendiri tidak mendapatkan apapun? Sebab itu, aku mengerti, aku tidak dikehendaki dalam pesta itu, dan aku meninggalkan pesta diam-diam. Setiap tahun, keadaannya semakin parah. Orang hanya ingat hadiah, pesta, makan, dan minum. Tak seorang pun ingat akan aku. Aku rindu Natal ini. Engkau membiarkanku masuk dalam hidupmu. Aku rindu engkau mengenali kenyataan bahwa lebih dari 2000 tahun yang lalu aku datang ke dalam dunia demi memberikan nyawaku bagi kalian, disalib demi menyelamatkan kalian. Hari ini aku rindu kalian yakini hal ini dengan segenap hati. Aku rindu berbagi dengan kalian, karena begitu banyak orang tak hendak mengundangku ke pesta mereka. Aku akan menyelenggarakan pestaku sendiri. Suatu pesta agung seperti yang tak pernah dibayangkan orang. Suatu pesta yang spektakuler. Sekarang, aku sedang melakukan persiapan-persiapan terakhir. Hari ini, aku mengirimkan banyak undangan, juga untukmu. Aku rindu mengetahui apakah engkau bermaksud datang. Aku akan menyediakan tempat bagimu dan menuliskan namamu dengan huruf emas dalam buku tamuku. Hanya mereka yang ada dalam daftar tamu akan diundang ke pesta. Mereka yang tidak menjawab undangan ini akan ditinggal di luar. Bersiaplah, sebab ketika semuanya telah siap, engkau akan menjadi bagian dari pesta agungku. Sampai jumpa, aku mencintaimu. Tertanda, Yesus. Sekarang aku ngerti mah, Natal itu bukan cuma tentang perayaan yang meriah ataupun ramai aja, tapi Natal itu adalah bukti kasih Tuhan untuk menyelamatkan semua umat manusia. Betul itu. Tapi ada yang lebih penting lagi, Cak. Apakah kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita? Nah adik-adik, sekarang kakak undang adik-adik untuk berdoa, terutama untuk adik-adik yang belum pernah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kalian. Adik-adik boleh meletakkan tangan kanan kalian di dada, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, aku ini orang berdosa, ampuni aku Tuhan, dan saat ini, aku mengundang Engkau, menjadi pemimpin dalam hidupku, mulai saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, selamat ya adik-adik. Mulai saat ini, Tuhan Yesuslah yang menjadi Tuhan dan yang memimpin hidup kalian. Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, kita telah tiba di penghujung ibadah Natal kali ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita masing-masing, mari kita menutup ibadah ini di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengambil rupa manusia sama seperti kami ciptaan-Mu demi menyelamatkan kami semua. Kami juga mengucap syukur bahwa di tengah kondisi pandemi ini, kami masih bisa bersama-sama beribadah dan juga merayakan Natal tahun ini. Bahkan adik-adik sekolah minggu, sebagian juga bisa turut serta mengambil pelayanan dalam ibadah kali ini, meskipun dari tempat masing-masing. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk ibadah kali ini. Adik-adik sekolah minggu bisa belajar lebih lagi mengenai kasih-Mu dan juga mengenai kerendahan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang terus berkati adik-adik sekolah minggu, agar mereka bisa semakin memiliki karakter yang serupa dengan Engkau ya Tuhan. Engkau juga yang pimpin setiap langkah adik-adik, supaya bisa terus hidup dalam rencana Tuhan, sehingga bisa memiliki hidup yang memuliakan Tuhan dan juga menyenangkan Tuhan, bahkan juga bisa menjadi berkat dan juga terang bagi orang-orang di sekitar mereka semua. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang pimpin selalu orang tua dari adik-adik sekolah minggu, begitu juga kakak-kakak sekolah minggu dalam membina dan juga membimbing adik-adik sekolah minggu untuk bisa semakin dalam lagi dalam mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah kali ini. Kami sudah tiba di penghujung ibadah ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau juga yang terus pimpin setiap langkah kami yang kami ambil selepas acara ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi setiap gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan.
wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Remember the poor, the sick and the old. Your love for a big while is more than the gold. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy